perempuan tuh emang baik, tapi gara-gara perempuan juga bisa bawa fitnah. Laki-laki korupsi gara-gara perempuan, ya kan? Laki-laki nyolong gara-gara perempuan, laki-laki ngebunuh gara-gara perempuan, macam-macam tuh gara-gara perempuan. Emang perempuan tuh fitnah banget ternyata ya. Mas Fadli, jangan begitu dong. Dikit-dikit perempuan disalahin, dikit-dikit perempuan disalahin. Jangan salah. Bukan hanya perempuan bawa fitnah, laki-laki juga suka bawa fitnah. Jangan begitu, emang hadisnya begitu, Ustazah. Ya kagak begitu, karena wanita itu dimuliakan di dalam Islam. Nggak bisa Ustazah begitu Mas kenapa sih Fadli. nih? Nggak bisa begitu. Kalau ngomong hadisnya begitu, ayatnya juga ada. Anakmu, istri juga kan jadi fitnah. Ini ada Iya. apa nih pagi-pagi nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si pagi udah Masalah ramai banget perasaan. Ini Mas fitnah. Fadli ini. Perempuannya jadi fitnah kadang-kadang, ya kan? Ini kayak begini gara-gara begini kejadian itu. Perempuan, orang jadi kacau-kacau no semuanya. Perempuan jadi fitnah. Iya, Mending Ustazah nggak setuju. Mending jadi tema aja kalau begitu. perempuan yang gimana dulu? Iya dong, kita iya bahas hari ini dong. dengan tema hati-hati fitnah wanita. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah ya, buat semua jamaah yang ada di rumah, mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang ada masalah, mudah-mudahan cepat diselesaikan masalahnya. Yang lagi banyak utang, mudah-mudahan diberikan rezeki yang mendadak ya, buat bayar utangnya. Nah, buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah nih ya, dalam wanita ini sebenarnya memang Masya Allah luar biasa. Di Islam itu sangat dimuliakan. Bahkan Rasulullah menyebut ibu sebanyak 3 kali, lalu baru ayah, benar ya. Namun nggak sedikit nih yang bilang kalau wanita itu bisa mendatangkan fitnah. Nah, kira-kira apa saja nih fitnah yang disebabkan oleh para wanita nih? Kita hari ini belajar sama-sama, mudah-mudahan jadi pelajaran ya buat kita semuanya. Temanya adalah hati-hati fitnah wanita. Wah, sebelum kita lanjut nih mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya mau ngajak jamaah Islami yang ada di rumah untuk melihat sebuah video tayangan dulu nih ya. Ada video tentang pacar titik-titik dan titik-titik ini diperiksa ya, karena polisi menetapkan sebagai tersangka karena kemarin masalah penganiayaan itu disebabkan oleh dia. Ini dia tayangannya nih. Nah, buat jamaah Islami yang ada di rumah, ya ini bukan bermaksud untuk memojokkan wanita, tapi ini termasuk jadi salah satu contoh kita yang nggak boleh ditiru oleh para wanita di seluruh Indonesia ataupun dimanapun berada ya. Karena sampai menghasut laki-laki, nauzubillah min zalik, untuk berbuat tindakan yang sangat buruk, bahkan hampir saja bisa menghilangkan nyawa orang lain. Nah, ini kita tanya sama Ustazah Romla dulu nih, apa benar nih salah satu fitnah wanita yang menempel pada wanita nih adalah bisa membuat emosi pada diri laki-laki. Tapi bagaimana caranya kalau laki-lakinya ini supaya nggak ke bawah gitu loh, nggak temperamen dengar dari curhatan atau mungkin jadi emosi yang meluap-luap. Apalagi kalau laki-lakinya memang temperamen memang ya. Iya, ada orang dasarnya kayak gitu, kayak saya mungkin gitu, suka temperamen. Mohon izin penjelasannya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, Ustaz Ahmad Kah, Mas Fadli, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah. Belanja murah di toko Mas Fadli. Cakep. Masya Allah. Pulang-pulang bawa door prize televisi. Cakep. Kalau ingin dapat ilmu yang berarti, Cakep. nonton di Islam itu Indah Trans TV. Cakep. Alhamdulillah jamaah dimanapun berada dan juga guru-guru pun dimanapun berada. Masya Allah, tabarakallah, hari ini kita membahas tentang hati-hati fitnah wanita. Nah, saya sebagai wanita juga ingin tahu, belajar. Saya sambil belajar, sambil di sini kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. Nah, tadi pertanyaan Mas Fadli, Masya Allah, karena kasus tadi ternyata laki-laki terbawa emosi karena wanita. Betul. Karena kecintaannya terhadap wanita. Masya Allah, memang di dalam Al-Quran pun Allah mengatakan di dalam surat Al-Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Zuyyina linasi hubus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah al-ayah. Bahwa telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap apa yang diinginkan dari wanita-wanita, anak keturunan, dan juga harta benda dari emas, perak, dan sebagainya. Artinya memang ada kecenderungan seseorang terhadap wanita, apalagi wanita yang dicintainya, apalagi wanita yang disayanginya. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Maka apapun karena cintanya, karena sayangnya, dia bisa melakukan apalagi yang diinginkan wanita yang dicintainya, agar bisa menyenangkan wanita yang dicintainya, sehingga apa? Timbul emosi, timbul amarah. Karena memang dalam pandangan Islam ada 4 hal yang mendasar dalam manusia. Ada yang namanya kemarahan, ada yang namanya syahwat, ada yang namanya kecemasan, ada yang namanya nafsu atau keinginan. Dari hal-hal dasar ini yang menempel dalam manusia ini, terkadang ketika keinginannya tidak dikabulkan, maka akan melonjak segala emosinya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Makanya di dalam Islam, Allah memberikan kekuatan yang besar, yaitu apa? Kekuatan fujur dan takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhami yang terkadang manusia berbuat fujur atau takwa. Fujur itu apa? Yaitu emosi yang melonjak-lonjak untuk memenuhi keinginannya walaupun tidak semuanya benar. Walaupun itu emosi itu akan menimbulkan satu kemaksiatan, satu kejahatan, satu kezoliman. Salah satunya karena keinginannya ingin dipenuhi, yaitu salah satunya untuk menyenangkan hati tadi wanita yang dicintainya, sampai-sampai mohon maaf dia melukai orang, dia menzolimi orang, dia menyakiti orang. Yang penting ibaratnya cewek gue yang gue taksir, mohon maaf, happy. Seneng, Masya Allah ya. Sehingga apa? Dia berbuat fujur. Sedangkan takwa adalah apa? Yaitu untuk mengendalikan segala keinginannya agar mengarah ke hal-hal positif, sehingga apa? Sehingga bisa terkontrol dan terkendali emosinya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Jadi buat para laki-laki juga jangan mudah terhasut juga. Jadi kalau seandainya itu tidak melanggar syariat apa yang diminta oleh para wanita ini, kasih. Tapi kalau udah sampai melanggar syariat dan juga merugikan orang lain, jangan. Nah, ini Ustaz Syam nih, kita pengen nanya juga nih, apakah hubungan wanita ini mendatangkan fitnah ini karena wanita ini ada masa-masa haid, jadi gampang terhasut setan, atau bagaimana Ustaz Syam? Jadi sebenarnya bukan masa haidnya yang membuatnya gampang untuk digoda oleh syaitan, tapi masa di mana dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang sementara halangan untuk sholat, tapi dia tidak terhalang untuk mengingat Allah. Tapi ada orang tidak terhalang untuk sholat, tidak haid, ya tetap juga lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah ingat Allahnya, bagaimana dia senantiasa bertafakkur gitu ya, memikirkan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi menyambungkan diri senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam keadaan haid pun orang harus senantiasa takut sama Allah. Bukan berarti ketika dia haid lalu bablas gitu ya, nggak ibadah sama sekali. Tapi dalam keadaan haid tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Jadi bukan jadi alasan sebenarnya haid ini ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih jamaah. Wah, aduh tegang banget ya kalau ngomongin masalah beginian ya. Kasihan para perempuan sebenarnya. Karena memang gara-gara ada beberapa segelintir orang semuanya jadi kena rata seolah-olah kayak gitu. Nah, ini sekarang kita lagi coba bahas satu persatu. Nah, kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Saya pernah dengar katanya istilahnya bahwa mengatakan fitnah wanita itu lebih kejam dan lebih besar daripada fitnah laki-laki. Nah, pertanyaan saya ini maksudnya apa di dalam Islam nih? Kalau misalnya kita bicara masalah perempuan, fitnahnya lebih besar, lebih sadis lah ibaratnya gitu ya. Apa karena perempuan suka ngegosip, suka ngegibah gitu ya? Atau mungkin karena suka terlalu perempuan ini pakai perasaan Ustadz Ahmad Khan. Mohon izin penjelasannya. Silakan, fadhal. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya banyak di antara kita sering mendengar perempuan adalah sumber malapetaka, perempuan adalah sumber fitnah, perempuan adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tali-tali syaitan. Apakah ini bisa disematkan pada diri perempuan dan semua perempuan? Maka perlu kita ketahui, inilah pentingnya kita mengkaji di mimbar Islam itu indah sehingga kita bisa memahami dan mengetahui. Karena yang dimaksudkan di dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, kata Rasul SAW,
ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya setelah aku fitnah bagi laki-laki selain daripada fitnahnya perempuan. Kenapa itu berbahaya? Kenapa itu sangat besar sekali pengaruhnya? Al-Imam Munawi dalam kitab Faidul Qadir, beliau menjelaskan bahwasanya karena lumrahnya watak laki-laki itu memiliki kecenderungan dan kecintaan kepada wanita, sehingga lelaki itu akan mudah untuk mengikuti apa yang menjadi perintah wanita. Dan tidak sedikit laki-laki yang terjerumus di dalam kemaksiatan, di dalam kemurkaan, di dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala karena dibisiki oleh pendampingnya atau dibisiki oleh wanita yang ada di belakangnya. Oleh sebab itu, wanita dapat menghembuskan sesuatu yang baik kepada lelaki, tetapi juga dapat menyebabkan fitnah yang besar bagi laki-laki. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Mubarakfuri di dalam kitabnya Tuhfa al-Ahwadhi, beliau menganalisa kenapa kok perempuan jadi sumber malapetaka? Karena perempuan memiliki dua fitnah. Ada fitnah secara umum, ada fitnah secara khusus. Adapun fitnah umumnya, ketika seorang wanita itu menyebabkan laki-laki tersebut, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling minimnya, membuat seseorang laki-laki menjadi cinta kepada dunia. Tetapi yang khususnya, ketika seorang wanita membisikkan kepada laki-laki untuk sibuk mencari dunia dan teramat sangat sibuk sehingga sampai mereka lupa kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, bahkan cenderung dapat melakukan hal-hal yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua wanita itu mereka menjadi fitnah, tetapi wanita solehah adalah perhiasan dunia. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, "Ad-dunya mata wa khairu matahi al-mar'atu solehah." Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang solehah. Jadi wanita yang menyebabkan laki-laki keluar dari syariat, membawa kepada kemaksiatan, maka dialah sumber malapetaka dan fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ini karena memang wanita ini makhluk yang luar biasa ya. Jadi kalau misalnya dia mau ngapain aja tuh, laki-laki tuh pasti tertarik gitu. Jadi tergoda ya, bener ya. Ini Masya Allah. Nah Ustaz Syafiq, kita lanjut lagi nih. Ya kalau saya pernah dengar juga katanya Rasulullah ini kan lebih pada menyarankan perempuan ini lebih banyak di rumah. Ya jangan banyak keluar rumah. Karena perempuan ini adalah fitnah. Perempuannya sendiri adalah fitnah, udah jadi fitnah gitu loh. Nah ini bagaimana dengan wanita-wanita yang memang harus bekerja ke kantor, ya mencari nafkah, atau mungkin membantu mencari nafkah keluarga. Itu bagaimana Ustaz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ustaz Ahmad, Tabe Bunda, Tabe Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Wanita itu adalah aurat. Apabila ia keluar daripada rumahnya, syaitan terus memandangnya untuk menghiasinya dalam pandangan laki-laki hinggalah terjadinya fitnah. Maka satu riwayat, maka subhanallah, ini satu pelajaran yang penting. Ternyata baginda Nabi SAW mengingatkan, ternyata fitnah yang dimaksud di sini ketika ia keluar rumah, maka setan menjadikan wanita ini daripada senjata-senjatanya. Subhanallah. Namun jangan salah nih, ada seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri, ketika beliau mau menjadikan masuk ke tempat wudu, lalu ada anak laki-laki yang belum balik ya, belum punya kumis, belum punya jenggot, dengan anak laki-laki yang ganteng tadi, subhanallah, Sufyan Ats-Tsauri minta anak tersebut dikeluarkan dulu dari tempat wudu baru beliau mau masuk ke dalamnya. Ketika ditanya, "Kenapa wahai Syekh?" Kata beliau, "Kalau wanita keluar rumah dihiasi oleh satu setan, tapi kalau anak laki-laki yang belum balik itu dihiasi 12 setannya. Jadi saya lebih takut melihat anak laki-laki yang belum balik." Subhanallah. Jadi jangan sampai saat ini Islam mengatur segalanya. Jadi jangan dikit-dikit takut wanita ternyata dibiarkan anak laki-lakinya, ya belum tentu gitu. Maka subhanallah, yang pertama fitnahnya memang karena setan menjadikannya sebagai senjata. Maka dari itu bagaimana kalau dia harus tetap keluar rumah untuk bekerja, karena Nabi SAW tidak melarang seorang wanita untuk keluar rumah dengan beberapa syarat. Yang pertama, keluar rumahnya dengan izinnya.
Kenapa dibilang menjadi fitnah? Karena baru mau keluar rumah saja, kadang-kala udah menjadi fitnah dalam rumahnya. Udah berantem sama suaminya karena nggak dikasih izin. Udah berantem sama ayahnya, subhanallah. Udah membangkang dalam rumahnya, udah jadi fitnah di luar dalam rumahnya. Ketika keluar rumah, maka syaratnya adalah tentu saja pakaiannya tidak menerawang, tidak membentuk lekukan tubuh dan menutup seluruh auratnya. Maka dia keluar rumah dengan menjaga auratnya. Bukan hanya itu, menjaga daripada suaranya. Kadang kita mendengarkan bahwa suara itu adalah aurat. Memang ada beberapa suara yang aurat. Ketika dia keluar rumah, dia melontarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, maka suaranya termasuk daripada auratnya. Yang kelima adalah bagaimana dia tidak menggunakan wewangian yang bisa menjadikan itu senjata lagi bagi syaitan, menghiasi dirinya menjadi senjata bagi syaitan untuk menggoda daripada laki-laki, menjadi fitnah bagi laki-laki. Kemudian langkah kakinya pun menjadi syarat ketika ia keluar rumah. Jadi tidak dilarang keluar rumah, namun rasanya banyak syaratnya, banyak peraturannya. Maka dari itu kalau tidak penting-penting amat, nggak usah keluar rumah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Bentar Ustaz Syam, dari dulu nih. Iya benar ya. Gimana kalau seandainya Ustaz Syam nih datangnya fitnahnya dari tempat yang jauh, misalnya dari India. Jauh amat. Niatnya mau lamaran tapi malah ditolak lamarannya. Waduh. Nah itu pasti gara-gara wanitanya, bener nggak Ustaz Syam? Subhanallah. Iya kan? Itu Iya kan? daerahnya itu langsung hilang. fitnahnya Langsung hilang itu dari Google Maps. Lagi-lagi makun re matru. Makun re matru. Urane juga angka salahna. Tuh kan, Makun re makanya Mas Fadli sih. Ya Pak, saya kan cuma bilang perempuan ini sebagai fitnah. Kita tahu sih ya, Iya, astagfirullah. tapi kan emang begitu. Dek, urane juga angka salahna. Bangun deh. Jangan lagi marah-marah ini mbaknya nih. Saya nggak ngerti. Iya, ada. Ustaz Syam nerjemahin. Ada terjemahnya. Ulah gitu Mas Fadli. Oh iya, ulah gitu tahu saya. Makun re urane pada mau angka fitnana. Artinya nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di Selamat Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Saya kan mau niatnya cuma mau kasih tahu doang. Maaf nih Ustaz Romlan.